Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Ya, pada kesempatan kali ini kembali saya bagikan ya video penanganan AC mobil yang tidak bisa berfungsi. Jadi ini AC tidak dingin. Karena apa? Karena ekstraven AC tidak jalan, kompresor juga tidak bisa aktif ya. Jadi magnetnya itu tidak mau aktif, magnet slotnya. Di sini coba kita hidupkan. Ini angin blower keluar ya, bisa keluar angin, tapi yang untuk menghidupkan kompresor sama ekstraven ini enggak fungsi. Nah, jadi tombol yang biru ini enggak fungsi. Nah, di off, di on kan itu sama sekali enggak mau aktif ya. Tapi anehnya ini kadang-kadang mau, kadang-kadang bisa ya. Jadi harus dicari-cari dulu begini, dicari, puter sampai dapat. Kalau sudah dapat klek begitu, baru itu AC-nya itu baru bisa hidup. Dan ini sangat nggak bisa dipakai ya. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang ya nggak bisa sama sekali. Nah, ini udah coba saya cari-cari, puter-puter, ternyata nggak mau aktif ya. Kita coba lihat kompresornya, nggak mau aktif, magnet slotnya sama ekstravennya juga tidak berputar. Jadi ini yang hidup cuma blowernya aja ya, cuma blowernya aja. Ini penanganan yang sudah dilakukan di bengkel AC itu, sudah cek tekanan freon, terus sudah dicek switch LPS nya, sama sudah dicek termo switch-nya ya. Jadi udah dicek semua, itu kondisinya normal semua, mulai dari tekanan freon sampai ke switch LPS sampai termistornya ya, itu normal semua. Dan divonis ini kerusakan ada di jalur kelistrikannya ya, dari tombol pengatur suhu ini enggak fungsi. Jadi ini coba kita bongkar dulu ya. Ini cara bongkarnya ya lumayan ribet, harus bongkar ini bagian cover ini ya. Nah, cover ini harus kita bongkar dulu. Kita mulai aja dari urutannya itu dari atas ya, dari atas head unit ini. Nah, dari sini bisa dicongkel dari sini. Nah, dari sini ya, kemudian diangkat ke atas. Terus setelah kita buka, baru kita buka head unitnya, head unit, terus dibuka lagi cover bagian bawah ya. Ini udah saya congkel ya. Nah, ini di belakangnya ada soket untuk lampu, itu lampu hasrat ya, kita lepas dulu. Kemudian di head unit ini bagian belakang ini ada baut
jun ya, ada 2 biji sebelah kanan sama kiri. Nah di dalam sini, nah itu harus kita lepas dulu. Kita lepas, setelah dilepas kita angkat head unitnya. Setelah kita lepas head unitnya, itu kelihatan di belakangnya itu ada banyak soket ya. Soketnya itu soket head unit sama soket kontrol AC. Nah itu nanti yang kita bongkar itu kontrol AC nya ya. Kita turunkan dulu ini head unitnya. Nah yang mau kita bongkar ini panel AC nya ini. Nah ini di belakang sini ada baut 2 ya, kita harus bongkar dulu framenya kanan kiri ini. Nah di belakang situ nanti ada soket untuk kontrol AC sama kontrol suhu. Sebelumnya kita bongkar dulu yang ini. Nah ini bisa dicongkel dari bawah sini, nah terus diangkat ke atas ya. Nah itu lebih mudah. Terus kita lepas bagian baut, ada 2 lagi di sini kanan kiri ya. Ini maksudnya tujuannya saya buat detail begini, barangkali ada yang belum pernah bongkar ya unit untuk R3, kemungkinan bingung yang mau bongkar mulai dari mana, nyongkelnya dari mana. Jadi ya ini saya buat detail cara pembongkarannya ya, soalnya kalau yang belum tahu kan nanti congkel-congkel ada yang patah ya, sayang. Nah ini di sini masih ada 2 buah skrup. Setelah kita buka ya, baru kita tarik keluar, terus kita lepas soket-soketnya ya, soket-soketnya ini. Nah untuk kawatnya itu yang dilepas yang dapat blower ya, lebih gampang, lebih mudah. Jangan di bagian sini ya, sini lebih susah dicongkelnya. Nah kalau di bagian ujung situ gampang karena emang ada penguncinya. Jadi yang mau coba kita bongkar itu ini ya, yang hitam ini ya. Nah ini masuknya kan keluarnya ke ECU itu untuk pengaturan kompresor ya. Dari sini, ini inputnya dari sini, pengatur suhu. Ini isinya hanya resistor sebenarnya ya, hambatan-hambatan. Jadi dari sini kontrol AC itu, kontrol kompresornya dari sini. Seberapa untuk mengatur suhu ruangan ya, ruangan mobil. Jadi otomatis AC-nya itu on off-nya pengaturannya ya dari ini, dari yang hitam ini ya. Nah ini nanti coba kita bongkar, kita bersihkan dan kita ukur ya pakai multimeter. Jadi sebelum kita vonis yang lain-lain ya, mungkin seperti ECU atau perangkat lainnya, ada baiknya kita coba bongkar dulu. Kita bongkar, kita bersihkan, terus
nantinya setelah dicoba ya hasilnya seperti apa kan kita belum tahu. Tapi ya alangkah baiknya itu jangan langsung memvonis di bagian ecunya ya, karena dari kondisi mesinnya normal, dan itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak ini AC-nya ya. Dan ini cara bongkarnya ini dijongkel ya, ada 4 pin ini, di kanan 2, di kiri 2, sama bautnya 1 di tengah. Nah ini tinggal dilepas saja baut ini. Baut ini dilepas, penguncinya dijongkel dan diangkat aja ya. Nah dalamnya itu seperti ini, dalamnya resistor ya, resistor. Nah resistor itu untuk hambatan ya, jadi bisa diatur di situ seberapa trigger untuk ke ecunya ya, lewatnya sini. Nah kalau kita lihat dari fisiknya itu tidak ada yang rusak atau cacat, cuma ini kotor karena kotor apa ini, stempet ya, stempet ya. Ini di belakang ada gerigi, itu ketemunya sama ini, sama puteran yang untuk ngatur suhu ya. Nah ini posisinya di sini. Nah begini, jadi dia ikut muter pas diputer. Nah begitu, muter ke kanan ke kiri ya. Jadi itu ada pelat untuk penggeseknya. Nah ini terhubungnya ke yang ada PCB-nya ini. Ini coba kita bersihkan saja dulu, terus nanti kita ukur ya pakai multimeter. Maksudnya di sini hambatannya apa masih bekerja dengan benar atau tidak ya. Nah ini resistor ya, isinya cuma resistor ini. Nah resistor ada yang di seri, ada yang di paralel. Nah itu yang kabel 2, kabel kuning itu outputnya ya, outputnya yang nantinya keluar ke termistor ya, termistor dan ke ecu juga ya untuk triggernya. Jadi fungsinya itu dari sini ya, trigger untuk menaikkan RPM ya saat AC-nya posisi on, terus trigger menghidupkan ekstraven sama kompresor. Ini sumbernya dari sini. Nah ini coba kita bersihkan, kemudian nanti kita pasang lagi seperti semula, karena ya memang nggak ada yang perlu diganti spare partnya ya, terlihat utuh semua. Jadi cukup kita bersihkan saja ya pakai lap begini, tidak ada yang putus jalur PCB-nya. Ini juga pelatnya juga masih bagus, jadi sepertinya tidak ada masalah ya. Ini kita coba pasangkan lagi, dan nanti setelah kita pasang ya kita tes dulu pakai multitester ya,
apakah hambatannya bekerja atau tidak ya. Kalau misalkan masih bisa bekerja ya kita pasang kembali dan coba dihidupkan AC-nya, nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita pasang aja dulu ya biar lebih cepet. Nah, ini nanti multitesternya kita hubungkan ke kabel outputnya ini kita tutup dulu biar enggak goyang-goyang ya saat diputar. Nah, ini cara pengukurannya begini yang biasa saya lakukan ya. Jadi multitesternya kita set di posisi ohm, tapi kita posisikan di posisi auto ya, auto. Nah, otomatis gitu. Ini posisi saklar off, itu ada hambatan ya, hambatannya justru besar kalau posisi masih off. Coba kita putar, itu hambatannya harus turun ya, yaitu turun 1, sekian ya, 1,4. terus semakin kita putar ke kanan itu hambatannya semakin turun sampai dengan 0, mendekati 0. Jadi kalau saklar ini kita posisikan full ke kanan, itu kompresor itu untuk mutusnya, jarak nyambung sama mutusnya itu lebih lama karena seperti di bypass ya, seperti dilangsungkan. Jadi cara untuk pengetesan hambatannya kurang lebih seperti itu ya, menggunakan multitester. Dan untuk cara kerjanya ini ada 2 kabel, itu yang dapat yang merah itu inputnya dan yang hitam itu kan keluarannya, itu yang dapat multitester. Nah, itu cara kerjanya. Kalau inputnya misalkan taruh 12 volt masuk, terus dikasih hambatan dengan cara memutar tombol itu ya, maka itu yang keluar tidak 12 volt lagi, tapi tegangannya turun, bisa 9 volt, bisa 5 volt atau 3 volt. Jadi tergantung dari seberapa besar kita ngatur tombolnya begitu. Jadi itu nantinya dilewati arus ya, arus listrik itu nujunya ke ECU, jadi digunakan untuk men-trigger ya, untuk memberi sinyal supaya ekstraven, kompresor sama RPM itu bekerja. Dan untuk tahapan selanjutnya itu nanti coba kita pasangkan dulu di mobilnya ya, kita coba kita tes hasilnya seperti apa ya. Sampai di sini ini untuk pengetesan perangkatnya dulu ya, yaitu tombol kontrol AC-nya, panel kontrolnya ya. Di sini sudah kita tes semua dan kondisinya masih dalam kondisi bagus ya, masih normal semua. Nanti coba kita pasangkan dulu di mobil, kita coba hasilnya seperti apa ya. Untuk video pemasangannya kemungkinan
saya buatkan di video berikutnya ya, karena ini juga sudah lumayan panjang videonya. Oke, terima kasih untuk para teman-teman yang masih menyimak channel saya. Silakan nanti bisa kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.